Boskur, kembali lagi dengan saya Putra dari Gina Group. Ya ini karena sudah malam ya, dan anak saya di rumah, jadi saya harus pakai mic biar suaranya pelan tapi jelas bisa terdengar. Karena ini video yang bisa dibilang lumayan penting karena banyak yang request. Jadi ntar ini videonya jatuh. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini sekarang kalau nggak salah sekitar jam 3:30 pagi. Saya baru pulang kirim dari Jogja, dari lebih tepatnya di Sleman. Itu langsung saya pulang, lihat-lihat YouTube, ada yang request atau ada yang banyak yang request, ya langsung mumpung ada waktu 1 jam 2 jam saya buatkan video. Ya ini tetap paling ya ke postingnya besok pagi, tapi nggak masalah, yang penting saya sudah berusaha membantu dan menjawab pertanyaan teman-teman. Intinya yang ditanyakan itu masih seputaran meracik tembakau ya. Jadi salah satunya contohnya yaitu langsung intinya aja, jadi biar cepat. Tentang karena saus tembakau ngasih saus ke tembakau tapi jadinya terlalu basah ya, jadi terlalu basah, lalu akhirnya tembakau itu terlalu lembab ya. Satu, efeknya yang pasti ketika dilinting bercak, itu satu. Yang kedua, mengotori alat, itu jelas karena lembab ya, jadi di alatnya gampang kotor. Dan yang paling mengganggu itu ketika dilinting dan dirokok ini, itu kurang mati-mati, jadi apinya itu kurang lancar. Jadi dihisap, nanti kalau nggak dihisap beberapa detik terus mati, atau ketika kalau bahasa sini itu diketekkan ya, diketuk gitu, kita buang abunya itu tembakonya atau apinya itu ikut lepas seperti itu ya. Sebenarnya untuk memberikan saus kepada tembakau itu ada takarannya ya. Jadi nggak asal-asalan semprot semakin banyak semakin bagus, enggak. Jadi ya sebenarnya dari 3 atau hal-hal yang mengganggu yang saya sebutkan tadi, ada yang paling penting yaitu efek untuk kesehatan. Ya mau dibilang aman, mau dibilang food grade, mau dibilang tidak berbahaya ya gimana lagi, itu bahan kimia ya, walaupun food grade tetap kimia, dan masuknya bukan ke perut ya, tapi ke paru-paru. Nah, paru-paru termasuk organ yang sangat kalau bahasa Jawanya itu sangat ringkih, sangat lemah lah ibaratnya. Nah, itu kita harus berhati-hati dalam memberikan saus untuk tembakau. Makanya di setiap video saya selalu menjelaskan bahwa intinya kalau mau saus itu takarannya sekian. Jadi mungkin ya lihat tutorial di channel lain, atau cuman ya iseng-iseng atau akal-akalan sendirilah untuk mensaus tanpa teknik, akhirnya sausnya terlalu banyak. Ya untungnya ada masalah ketika dilinting, yaitu mati-mati atau bercak lah. Itu ya mungkin salah satu cara Tuhan mencegah teman-teman untuk merokok tembakau yang terlalu banyak saus atau bahan kimianya. Jadi belum terlalu mengefek ya, karena dirokok nggak bisa.
Jadi ya saya sendiri mengatakan kalau kimia itu berbahaya ya, mau itu makanan, mau itu untuk bahan rokok, mau itu apapun lah pokoknya yang eh, dikatakan kimia itu pasti berbahaya ya. Tapi kalau saya bilang juga semua di dunia ini entah itu baik entah itu bagus, semua itu ya bahaya jika dikonsumsi atau dipakai tidak sesuai takaran. Jadi ada beberapa bahan atau beberapa apa ya, zat atau eh, barang lah ya, kalau kita konsumsinya terlalu banyak ya nggak bagus, tapi kalau kurang juga ya nggak bagus juga. Jadi semuanya itu harus pas. Makanya untuk saus itu sebenarnya ada takarannya, cuman setiap produk itu memiliki eh, kandungan air, kadar propilin dan kadar saus atau bibit saus aslinya itu atau saus aromanya itu masing-masing. Jadi setiap beli saus di beda tempat itu mungkin jika itu beda produk, nanti untuk pencampurannya dan juga apa namanya, pengaplikasiannya, nah itu berbeda, tidak bisa disamaratakan. Tapi yang jelas eh, kalau saya jelaskan ya, yang jelas kalau saya jelaskan untuk takarannya itu nanti saya juga takut salah, karena yaitu tadi setiap saus punya takaran masih beda-beda masing-masing, setiap merek, setiap jenis. Jadi beda pabrik, beda rasa itu takarannya beda-beda ya. Tapi yang jelas kita mainnya kalau untuk saus itu main hand filling. Jadi ketika tembakau itu jadi ya gini gini gini. Jangan eh, apa ya, mencari takaran dengan cara mencium tembakau itu, mencium aroma tembakau atau dengan dirasakan. Saus itu kalau baru disemprot ya, justru kalau saus yang bagus ketika baru disemprot itu aromanya kurang. Nah, jadi nanti lama-lama semakin lama dia akan aromanya keluar. Dan untuk rasa, kalau tembakau baru ibaratnya 1 menit atau 1 jam atau bahkan 2 jam setelah disemprot itu, kalau dirokok ya pastinya sausnya belum terasa gitu. Ya paling enggak itu tembakau membutuhkan pengeraman atau didiamkan selama paling enggak ya, kalau mau maksimal ya 1 kali 24 jam itu baru dirasakan. Jadi nggak bisa kalau kita apa namanya, baru nyemprot baru ngeracik langsung kita rasakan langsung kita tester, itu nggak akan bisa. Dan eh, belum tentu kalau dicium juga atau dicium tembakonya atau dihirup aroma tembakonya itu kalau wangi atau aromanya enak, belum tentu nanti ketika dirokok rasanya juga enak. Nah, makanya ini perlu diketahui bahwa cara mensaus atau memberikan saus kepada atau casing kepada tembakau itu harus menggunakan rumus-rumus yang tepat. Ya, yang saya takutkan kalau mungkin rugi tembakau atau rugi saus nggak masalah, itu hanya berupa materi ya, hanya berupa uang. Tapi yang saya khawatirkan itu nanti kerugian di badan atau kesehatan, yaitu yang paling bahaya ya. Makanya untuk mensaus eh, butuh hand feeling ya. Mungkin teman-teman lebih gampang beli aja tembakau-tembakau racikan yang ada di toko-toko lah, dicoba dipegang lah. Atau kalau punya teman-teman punya tembakau yang sudah diracik, coba dipegang itu kira-kira teksturnya seperti apa lah. Ketika nanti teman-teman mau meracik ya sama seperti itu kalau bisa. Nah, ya jadi teksturnya. Dan untuk teman-teman mau apa ya, ibaratnya mau survei atau mau ngetes itu yang harus sama sejalur. Kalau teman-teman mau ngeracik flavor ya ngetesnya ngetes hand fillingnya ya tembakau flavor. Kalau teman-teman mau ngetes racikan pabrikan ya teman-teman cari untuk belajar hand filling atau ngetes hand filling itu ya yang racikan seperti itu. Nah, terus ada pertanyaan lanjutan ini. Nah, Mas, terus gimana ketika
tembakau itu sudah kita kasih saus dan sausnya terlalu basah, apakah atau gimana caranya untuk menghilangkan atau mengurangi eh, kelembapan setelah disaus itu. Nah, ya sebenarnya kalau untuk mengurangi itu ya nggak bisa. Jadi nanti tetap dihilangkan. Karena apa? Ketika ya jalan satu-satunya tetap dijemur ya. Karena nggak semua orang itu punya mesin steam ya. Jangan disetrika, jangan dibakar atau dipanggang, jangan di apa itu kalau orang Jawa itu bilang didang atau dikukus atau apa itu jangan ya. Satu-satunya cara di steam pakai mesin oven tapi khusus tembakau ya, bukan oven untuk roti atau untuk oven makanan ya. Oven atau steam itu yang khusus tembakau, tapi kalau nggak punya ya udah dijemur. Nah, ketika dijemur itu harus benar-benar kering. Jadi tembakau kering itu kalau dipegang tangan, diremet itu langsung hancur. Tembakau itu kalau sudah kering. Nah, itu tandanya ketika tembakau itu sudah kering, saus atau kandungan-kandungan yaitu tadi saus atau casingnya itu sudah hilang. Jadi kalau tembakau itu sudah disaus, entah itu flavor, entah itu pabrikan, terlalu basah, terus teman-teman coba menjemur. Nah, dijemur nanti kalau ini sudah nggak begitu baik, ibaratnya belum kering ya, belum 100% kering, mungkin teman-teman maunya agak kering ya, intinya standar lah, standar nanti bisa dilinting langsung, itu nggak bisa, tetap nggak bisa, nanti tetap nggak enak. Karena apa? Saus atau aroma itu ketika nanti kita jemur ya, saus casing lah, tembakau yang terlalu basah di saus casing kita jemur, itu nanti yang menguap paling awal atau menguap pertama adalah aromanya atau flavor atau rasanya. Nah, itu. Jadi nanti kalau untuk bahan-bahan tambahan atau kimia-kimia tambahan seperti untuk yang melarutkan seperti propilin, air, aquades, terus gliserin itu menguapnya terakhir. Jadi ketika nanti teman-teman nggak 100% kering atau pengen ya nanti pokoknya dijemur agak kering terus nanti diangkat biar langsung dipakai itu nggak nggak enak nantinya gitu. Karena apa? Ketika katakanlah gini gini, saya contohkan biar lebih mudah. Ini cuma contoh ya. Jadi bukan rumus, tapi ini cuma contoh apa ya ibaratnya contoh eh, ketika teman-teman menjemur tembakau ya itu 2 jam lah katakan 2 jam itu baru kering 100%. Nah teman-teman punya pikiran lah ibaratnya dijemur 1 jam aja ya jadi keringnya biar 50% karena menurut teman-teman untuk 50% itu sudah layak atau tidak terlalu basah dan bisa langsung dilinting. Nah itu jangan dilakukan karena apa? Yaitu tadi 50% awal yang menguap itu adalah flavor, aroma, dan rasa-rasanya. Tapi untuk yang bikin enak, bikin aromanya enak, bikin rasanya enak, kan itu flavornya itu tadi. Nah, yang 50% yaitu bahan pelarutnya seperti propilin, aquades, gliserin, air, dan segala macam. Nah, itu semua tidak ada rasanya, bahkan rasanya nggak enak, mungkin pahit, mungkin langu gitu. Jadi, cara terbaik ketika tembakau yang sudah dikasih saus itu terlalu basah atau nggak bisa dirokok karena terlalu lembab, ya dikeringkan sampai kering benar-benar 100%. Ibaratnya ambil sedikit satu jumput gini, ketika diremet itu langsung hancur, berarti itu sudah kering 100%. Baru nanti dilakukan pensausan ulang atau pengesingan ulang. Nah, itu yang kedua ya harus hati-hati. Jadi ya itulah hand feeling. Karena kalau takarannya saya nggak bisa menjelaskan karena ya beda saus, beda campuran, beda itu nanti takarannya beda. Nah, teman-teman belajar di itu tadi tembakau yang sudah jadi yang menurut teman-teman itu enak dan nggak terlalu mercak, nggak terlalu lembab ya itu pegang aja seperti apa teksturnya, seperti apa tingkat kelembabannya. Baru nanti ketika sudah ya teman-teman ketika meracik ya kira-kira kelembapannya atau eh, teksturnya ya kurang lebih seperti itu. Tuh. Nah, untuk teman-teman ya saya urutkan ya ketika memberikan saus ke tembakau
dan terlalu basah atau terlalu lembab sehingga tidak bisa atau tidak layak digunakan, tidak layak dilinting, jemur. Jemur sampai benar-benar kering 100%, dipegang sedikit langsung hancur. Nah, setelah dijemur, didiamkan di suhu ruang, di dalam rumah atau di dalam kamar, yang penting nggak di luar ruangan ya, jadi di suhu ruangan di dalam rumah. Itu sampai benar-benar suhu itu tidak panas ya, sudah tidak hangat lagi ya. Bisa dikatakan di suhu netral lah ya, suhu ruang ya, intinya suhu ruang netral. Nah, setelah nanti sudah di suhu ruang atau di suhu netral baru mulai disaus. Jangan ketika habis dijemur langsung di saus. Jadi kondisi tembakau masih hangat atau bahkan masih panas langsung dijemur itu juga nggak bagus. Jadi intinya dijemur kering, diremes segini sudah langsung hancur, dibawa ke suhu ruang, paling enggak ya didiamkan 3 atau 4 jam, baru mulai pensausan ulang dan dengan takaran yang pas. Jadi jangan nanti udah tadi kebanyakan dijemur terus di saus lagi, nanti kebanyakan lagi terus jemur lagi. Ya jadi sebenarnya untuk proses penjemuran jika tidak tepat itu memang juga merusak tembakau. Makanya sebisa mungkin jangan merusak tembakau ya, kalau bisa sekali ngeracik pas. Jangan terus dijemur itu nanti kualitas tembakunya juga akan menurun. Ya, tapi daripada teman-teman mengkonsumsi tembakau yang terlalu basah atau yang tidak layak pakai ya, atau mungkin tembakunya banyak ya, mending itu tadi dengan cara dijemur lalu dilakukan pensausan ulang gitu. Tapi kalau teman-teman eh, cuman sedikit lah ya, ibaratnya eh, modal atau harga dari barang tersebut tidak terlalu banyak ya, mending dijual atau kok dibuang, jadi udah nggak usah dipakai lagi. Tapi kalau memang tembakunya banyak atau teman-teman menganggap itu mengeluarkan uang yang nggak sedikit atau mahal, kalau ibaratnya sayang lah kalau dibuang ya, dengan cara itu tadi. Nah, jadi intinya tembakau kalau memang sudah rusak karena saus, yaitu kering sampai benar-benar dijemur sampai benar-benar kering baru dilakukan pensausan ulang. Kalau dengan cara open open pakai open roti atau disetrika atau dipanggang itu saya kira nggak bagus, nanti malah tembakunya semakin rusak. Dan tembakau itu kalau sudah rusak banget lah ibaratnya, itu untuk melakukan perbaikan susah dan mahal. Nah, makanya itu tadi saran dari saya, jika tembakau teman-teman yang diracik itu terlalu basah atau terlalu lembab, intinya hati-hati dan pelajari dulu hand feeling, pelajari dulu tentang takaran. Ya, makanya kalau belajar meracik itu ya maksimal itu 100 gram lah, tapi saya sarankan dari 10 gram atau kalau timbangannya bagus dari 1 gram ya. Jadi semakin sedikit semakin bagus karena namanya belajar. Kalau bisa jangan mengeluarkan modal yang terlalu banyak. Nanti ketika belajar mengeluarkan modal terlalu banyak, ketika ramuannya sudah ketemu mau ibaratnya produksi dalam skala besar nggak masalah. Tapi kalau masih belajar atau ibaratnya pengetahuan atau ilmu tentang tembakau belum maksimal ya, saya sarankan tes uji dengan kapasitas yang seminimalisir mungkin. Ya kalau timbangan ya biasanya kalau timbangan yang beredar di pasaran itu minimal 10 gram. Ya bisanya. Ya ada yang 1 gram, tapi kalau di bawah 1 gram kan tidak bisa. Ya itu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau memang video saya ini berguna ya di like, subscribe, dan share, dan komentar. Dan teman-teman yang mau request video seputar tembakau bisa di via komentar atau WhatsApp ke admin. Oke, sudah sekian. Terima kasih.